Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Konvensi Bonn 23 Juni. Pada tahun 1972, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia menyadari kebutuhan negara-negara untuk bekerja sama dalam konservasi hewan yang bermigrasi melintasi batas-batas nasional atau antara wilayah yurisdiksi nasional dan laut lepas. Rekomendasi ini menghasilkan konvensi tentang konservasi spesies hewan hidup yang bermigrasi, yang juga sering disebut sebagai Konvensi Bonn dan mulai berlaku tahun 1983. Tujuan Konvensi Bonn adalah untuk menyediakan konservasi untuk spesies darat, laut, dan burung migran dalam seluruh jangkauan mereka. Hal ini sangat penting karena kegagalan melestarikan spesies tersebut dapat mempengaruhi setiap upaya konservasi di tempat lain. Konvensi Bonn diberi nama sesuai tempat penandatanganannya di kota Bonn di Jerman. Perjanjian antar pemerintah ini berada di bawah naungan program lingkungan PBB. Sejak Konvensi Bonn berlaku, keanggotaannya sudah berkembang meliputi 122 negara, antara lain dari Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Asia, Eropa, dan Oseania. Konvensi tersebut mencakup banyak spesies migrasi yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan ilegal satwa liar, seperti gajah, gorila, macan tutul salju, penyu laut, hiu, dan juga beberapa spesies burung. Perdagangan ilegal satwa liar menyebabkan beberapa spesies berada di ambang kepunahan, yang di saat bersamaan menimbulkan risiko lingkungan, ekonomi, pembangunan, dan keamanan. Di beberapa belahan dunia, ada juga warisan sejarah dan budaya yang mengakar pada kehidupan alam liar, seperti gading gajah dan cula badak. Selama berabad-abad, barang-barang itu telah digunakan di berbagai tempat sebagai lambang keagamaan, untuk obat-obatan, dan juga untuk mengekspresikan kreativitas melalui ukiran yang kompleks. Seiring berjalannya waktu, benda-benda itu banyak digunakan pada sejumlah barang, seperti bola biliar, stempel, kunci piano, bagian instrumen, dan dekorasi senjata api. Saat ini, kehidupan alam liar dan produk-produknya digunakan sebagai penguat ragam mode, lambang status sosial, makanan mewah, pemberian hadiah, dan barang komoditas bagi kolektor dan investor dengan spekulasi harganya akan melunjak. Perdagangan ilegal tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies, tapi juga merusak pembangunan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Contohnya, perdagangan ilegal pohon langka seperti sono keling tidak hanya merampas landscape hutan yang indah, tapi juga menciderai peluang kerja pada perdagangan yang legal dan memberi ruang untuk korupsi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita benar-benar bisa mengatasi perdagangan ilegal satwa liar dengan, pertama, menjadi lebih peka terhadap informasi status kehidupan alam liar dan produk-produk kehidupan alam liar. Kedua, mendukung pemerintah dan komunitas lokal untuk mengatasi perdagangan ilegal kehidupan alam liar. Tiga, menyebarkan berita dan mendorong orang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Empat, melaporkan kejahatan yang terjadi melalui teknologi seluler dan hotline nasional. 5. Ikut ambil tindakan dalam mengurangi konflik antara manusia dan sumber daya di tingkat masyarakat. 6. Membuat keputusan pribadi yang tidak mengancam spesies, seperti tidak membeli produk dari alam liar yang dilindungi oleh hukum. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Hari Konvensi Bonn 23 Juni. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.